begini, untuk pers cetak, kita punya undang-undang pers, regulasinya bagus. Itu salah satu undang-undang yang demokratis kita punya. Untuk penyiaran kita punya undang-undang penyiaran. Regulasi juga secara umum bagus. Memadai lah. Memadai. Untuk dua kasus ini, dua media yang seperti ini, itu menurut pikiran saya, law enforcement. Peran regulator itu harus lebih bagus. Jadi kalau ada dispute, kita nggak perlu sebut nama, dispute jual beli, frekuensi segala macam itu perusahaan-perusahaan penyiaran itu kan kesempatan pemerintah turun. Nggak boleh itu ada jual beli frekuensi. Nggak boleh. Ya, boleh. Itu frekuensi tidak diperjualbelikan dan perusahaan itu kan berharga sangat tinggi karena ada frekuensi. Coba ditarik frekuensinya, itu perusahaan bisa jadi zero kan? Nah, faktanya sudah banyak TV yang berpindah tangan. Udah banyak sekali. Nah, itu regulator kan punya peranan. Siapa ada regulator dalam konteks yang ini? Itu pemerintah, Kominfo, ya kan? Kalau KPI dia konten. Nah, tapi meskipun dia juga punya hak untuk license dalam rekomendasi konten. Nah, ini regulasi quite okay. Dari situ saya lihat regulator. Nah, itu untuk yang media ini kan. Bung Faisal, saya itu juga masih sedih loh. Media kita ini ada yang regulasinya masih sangat otoriter. Buku zaman begini masih bisa dilarang. Itu kan kebangetan, itu kan. Nah, itu ada problem regulasi. Dan itu tidak ada komisi buku ya, langsung penguasa. Langsung penguasa. Jaksa. Kalau ini kan tadi ada secara profesional memberikan assessment, oh ini tidak benar gitu. Betul. Regulator. Kalau ini langsung penguasanya ya. Langsung ambil. Gitu. Dan modal politiknya cukup kuat saya pikir KPI milik kita dibandingkan misalnya dengan Inggris Ofcom begitu ya. Satu, KPI di Indonesia dipilih oleh DPR, forum politik. Which is di Inggris saja itu appointee, ditunjuk oleh Kementerian Informasinya. Bukan diberikan mandat politik dari publik. FCC juga dari parpol ya. Nah, kemudian yang kedua, monitoring itu tidak ada dalam Ofcom. Jadi Ofcom itu tidak merekam isi siaran 24 jam, itu tidak dilakukan. Mereka hanya bertindak ketika ada masyarakat yang mengadukan, karena beneficiaries-nya atau stakeholder-nya langsung kena. KPI saya pikir jauh lebih canggih. Dia sudah punya infrastruktur untuk merekam semua isi siaran 24 jam dari 10 stasiun televisi. Dan itu sudah langkah maju mestinya. Nah, yang kita tidak punya dan yang Inggris lebih kuat adalah sanksi denda. Kita punya sanksi yang kuat, yaitu pencabutan program, penutupan program. Tapi yang diakalin kan, seperti 4 mata ditutup, dipelintir jadi bukan 4 mata. Di Ofcom nggak ada main-main, didenda. Dendanya sangat besar, jutaan pound sterling. Jadi pemilik program, pemilik televisi, atau stakeholder bisnis dalam acara itu berpikir 1000 kali kalau mau bikin blunder dalam sebuah acara. Karena kalau acara ditutup bisa bikin lagi, tapi kalau didenda, TV-nya bahkan bisa kolaps secara bisnis. Nah, denda ini yang saya pikir, saya tidak tahu kenapa di kita tidak kuat, karena yang ditakuti makhluk ekonomi cuma denda kok, cuma penalti dalam arti finansial kok. Kalau soal tutup dan ini bisa dibuka lagi. Sebenarnya di undang-undang kita itu ada denda ya, di undang-undang penyiaran tuh ada denda, soal denda. Nah, itu kembali lagi, kan undang-undang itu harus ada PP-nya kan. Proses denda tuh seperti apa. Nah, itu yang tidak pernah ada. PP-nya belum ada. Gitu. Nah, itu yang selalu didorong oleh KPI. Udah, sekarang. Sebenarnya di dalam undang-undang penyiaran itu ada soal denda, di P3 SPS-nya juga ada denda. Tapi kan PP-nya belum ada. Jadi proses kalau kita minta stasiun TV itu denda gitu ya. Nah, itu prosesnya belum ada. Dikemanakan uangnya? Gitu ya. Ditaruh di mana uangnya? Gitu loh. Lalu pertanggungjawabannya seperti apa? Nah, itu yang sebenarnya kita dorong terus supaya ada lah proses kalau kita denda itu seperti apa, karena itu juga salah satu sanksi yang menurut saya mudah-mudahan bisa membuat efek jera. Selain di dalam undang-undang itu disebutkan aturan tentang denda akan diatur tersendiri di dalam PP begitu. Jadi diamanatkan oleh undang-undang harus ada PP-nya. Iya, dan itu yang belum ada. Sebetulnya sih nggak ada gitu PP-nya, bisa tuh untuk kasus KPPU gitu ya. Iya, seharusnya ya. Tapi ya itulah yang pidana juga bisa kan? Bisa, kita bisa kalau kita sudah tahu ada satu tayangan ya atau di radio satu program yang menurut kita betul sudah merusak dan sudah masuk ke dalam ranah pidana, kita bisa lapor ke polisi. Nah, setelah lapor ya itu kan di tangannya polisi gitu ya, prosesnya seperti apa. Bisa sebenarnya KPI tapi melaporkan. Sebetulnya kita belum pernah melakukan itu karena pesimis.
Bukan. Karena belum ada tayangan juga yang seheboh itu yang harus kita. Saya kira sudah 2 kali. Yang pertama Smackdown itu KPI yang lama melaporkan. Tapi nggak tidak follow up. Yang kedua adalah kasus kampanye. Ya, kampanye karena mungkin polisinya suka Smackdown. Jadi Oke, para pemirsa, kita harus jeda sejenak untuk kita nanti lanjutkan membahas tentang media dan pendidikan politik ini.